Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali ketika kita melakukan penelitian di lapangan ataupun di greenhouse yang berkaitan dengan penyakit pada tanaman, ada kebingungan yang ditemukan berkaitan dengan data yang telah diperoleh. Data yang telah diperoleh ini digunakan untuk apa? Dan bagaimana mengolahnya serta bagaimana membahasnya? Tutorial ini akan membahas bagaimana analisis perkembangan penyakit dilakukan. Ada tiga metode umum yang sering digunakan dalam melakukan analisis perkembangan penyakit. Yang pertama adalah sidik ragam, seperti menggunakan ANOVA dan dilanjutkan dengan uji lanjut jika terdapat beda nyata. Cara ini biasa digunakan, namun perlu diingat, ketika kita menggunakan parameter severity atau keparahan penyakit, kita menggunakan skala ordinal dalam pengukurannya. Sedangkan sidik ragam memiliki syarat data harus tersebar merata. Hal ini menyebabkan keakurasian analisis menjadi rendah. Walaupun demikian, beberapa penulis menggunakan sidik ragam dalam menganalisis perkembangan penyakit pada tanaman, baik untuk keparahan maupun kejadian. Metode sidik ragam tidak akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan ini. Metode berikutnya yaitu menggunakan penentuan model dan laju infeksi. Analisis ini memanfaatkan transformasi data dan dilanjutkan dengan menggunakan regresi linear. Bagian ini akan dibahas secara mendetail dalam pertemuan ini. Metode selanjutnya adalah menggunakan Area Under Disease Progress Curve atau disingkat dengan AUDPC atau luas area di bawah kurva penyakit. Metode ini juga akan dijelaskan dalam pertemuan ini. Sebagai pengingat, jika kita lihat kembali bagaimana perkembangan penyakit di lapangan, maka kita tidak akan pernah lepas dari dua model, monosiklik dan juga polisiklik. Polisiklik sendiri dapat kita bagi lebih lanjut menjadi eksponensial, logistik, dan juga Gompers. Walaupun sebenarnya terdapat banyak sekali model dalam analisis perkembangan penyakit, namun seringkali hanya tiga model dasar yang sering digunakan, yaitu monomolekular sebagai perwakilan dari monosiklik, logistik, dan Gompers sebagai perwakilan dari polisiklik. Ketika kita melakukan penelitian mengenai perkembangan penyakit di lapangan, maka biasanya pengamatan dilakukan pada periode tertentu dengan selang waktu yang tertentu juga. Biasanya data di lapangan ditulis dalam bentuk kertas, kemudian dipindahkan dengan Excel. Untuk memudahkan, mari kita lihat contoh berikut. Data ini adalah data dari keparahan dan juga kejadian penyakit hawar daun pada tanaman kentang. Data ini adalah hasil pengolahan data. Data keparahan dihitung dengan menggunakan rumus IS. Data kejadian menggunakan persentase. Di sini ada 4 perlakuan, A, B, C, D, dan masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Langkah berikutnya, data ini harus kita urutkan terlebih dahulu, dan juga dibuat raratanya. Kita akan membuat seperti ini. Ini adalah waktu 4, minggu ke-5, minggu ke-6, 7, 8, 9, 10, dan juga 11. Data minggu keempat ini diperoleh dari sama dengan average dari nilai ini. Yang mudah saya buat seperti ini. Saya pindah ke sini. Belum. Ini kita hapus. Kita pindah. Selanjutnya, ini saya perbesar. Ini adalah keparahan. Data ini
tidak boleh dalam bentuk persentase, melainkan harus dalam bentuk proporsi. Hingga saya buat seperti ini. Ingat, ini sudah data bentuk proporsi. Kalau data kalian masih dalam bentuk persentase tanpa angka persen, maka ini harus dibagi dengan 100 supaya memunculkan proporsinya. Selanjutnya, kita akan menentukan model untuk penyakitnya. Untuk penentuan model laju penyakit, pertama-tama kita harus melakukan transformasi data dari data asli. Data asli ini bisa berupa kejadian ataupun keparahan penyakit. Untuk monomolekular, kita lakukan transformasi data dengan menggunakan rumus ln dari 1/1 kurangi X, di mana X merupakan data asli. Untuk logistik, ln dari nilai X dibagi dengan 1 dikurangi X, sama X adalah data asli. Dan untuk Gompers, menggunakan minus ln dikali dengan minus ln dari data X. X juga merupakan data asli. Selanjutnya, data ini kita transformasi. Untuk monomolekular, menggunakan rumus sama dengan ln dari 1 dibagi dengan 1 dikurang data keparahan. Enter. Sebentar. Kemudian untuk logistik sama dengan ln dari nilai data asli dibagi dengan 1 dikurang data asli. Enter. Sedangkan untuk Gompers sama dengan minus ln buka kurung minus ln dari data asli. Untuk mempercepat analisis, ini tinggal kita tarik ke bawah. Jika telah diperoleh data transformasi, maka hasil transformasi tersebut digunakan untuk menentukan nilai dari regresi linier terhadap waktu pengamatan. Model penyakit merupakan model dengan nilai koefisien determinasi terbesar. Jika nilai koefisien determinasi terbesar sama, maka kita gunakan nilai kuadrat tengah galat terkecil. Nah, koefisien regresi ini merupakan nilai dari laju infeksi. Bagaimana melakukan analisis regresi linier dengan menggunakan Excel? Untuk memudahkan, ini saya kecilkan terlebih dahulu. Regresi linier dalam Excel dianalisis pada penuh data. Di sini ada data analisis. Jika belum muncul data analisis, silahkan search bagaimana cara memunculkan data analisis pada Excel. Kemudian kita klik. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, data analisis di sini kita cari regresi. Jika sudah ketemu, oke. Akan muncul jendela seperti ini. Nilai Y ini adalah nilai dari hasil transformasi. Kita lakukan satu persatu untuk regresi liniernya. Tidak bisa ketiga-tiganya sekaligus. Kita coba dari monomolekular. Dengan nilai X adalah waktu. Output range-nya kita pilih ada di sini saja. Kemudian kita oke. Akan muncul tabel seperti ini. Selanjutnya, kita buat tabel baru di sini. Di sini adalah R square, atau kita kenal juga dengan istilah koefisien determinasi. Di sini adalah MSE, mean square of error, atau kita kenal juga dengan istilah kuadrat tengah galat. Dan di sini adalah laju infeksi. Untuk monomolekular, yang dimaksud dengan R square adalah nilai ini.
R square. Kalau ini kita pindahkan ke sini, MSE, ini ada MS, error dalam Excel dibahasakan dengan residual. Ini kita copy, kita pastekan di sini, dan yang dimaksud dengan laju infeksi adalah X variabel. Kita pencet di sini. Dari rumus ini bisa kita tuliskan Y sama dengan 0,28326 X dikurangi 1,27296. Ini adalah persamaannya. Selanjutnya, kita ulangi analisis regresi tersebut untuk logistik dan GOMPERS. Pada video ini tidak akan saya tampilkan kembali caranya, karena caranya sama dengan monomolekular. Ini adalah hasil analisis regresi linier untuk monomolekular, logistik, dan juga GOMPERS. Apa yang kita lihat? Yang kita lihat pertama kali adalah L square atau koefisien determinasi. Kita akan mencari nilai koefisien determinasi terbesar. Pada contoh, jatuh kepada model logistik 0,874. Artinya, pola perkembangan penyakit Phytophthora infestan mengikuti model logistik. Selanjutnya yang kita lihat berikutnya adalah laju infeksi. Laju infeksi untuk penyakit hawar daun pada tanaman kentang ini adalah 0,5059. Dalam kasus tertentu, kalian akan menemukan nilai koefisien determinasi yang hampir sama. Jika demikian, maka dilihat nilai MSE-nya, nilai kuadrat tengah galat terkecil, itulah yang kita ambil. Sedangkan pada persamaan yang di bawah ini digunakan untuk menentukan nilai transformasi dari keparahan atau kejadian pada X tertentu atau pada waktu amatan tertentu. Jika kalian ingin membandingkan antar perlakuan atau antar treatment, maka pastikan modelnya sama. Jika modelnya berbeda, maka akan sulit untuk membandingkan laju infeksinya. Ada metode analisis lain yang dikenal dengan istilah AUDPC atau luas area di bawah kurva pertumbuhan penyakit. Jika waktu dan keparahan kita buat menjadi grafik, akan muncul grafik seperti ini. Di bawah kurva akan ada suatu daerah. Inilah yang dikatakan sebagai luas area di bawah kurva pertumbuhan dari penyakit. Jika kita perhatikan, setiap pertemuan antar satu titik kemudian dibentuk ke bawah, ini akan membentuk trapesium. Jadi untuk menghitung luas area di bawah kurva, kita bisa menggunakan rumus untuk menghitung luas trapesium. Sama dengan buka kurung data keparahan dikali dengan data keparahan di bawahnya dibagi dengan 2 dikali dengan waktu dikurangi waktu sebelumnya. Kita enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Jika ini kita jumlahkan semua datanya, maka inilah yang dimaksud dengan luas area di bawah kurva. Semakin besar angka dari luas area di bawah kurva menunjukkan semakin rentan tanaman tersebut terhadap penyakit. Kebalikannya, jika semakin rendah, maka semakin resisten tanaman tersebut terhadap penyakit.
Demikian materi mengenai analisis perkembangan penyakit tanaman. Mohon maaf bila terdapat salah kata dalam penyampaian. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.